Jadi apa yang kemungkinan Bapak ayah saya rasakan itu yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita menjawab apakah Bapak Ibu ini sudah siap atau tidak, mungkin sedikit bisa kita lihat slide berikutnya, bahwa antara pendapatan dengan biaya hidup rata-rata saat ini khususnya di Indonesia itu akan berbeda dengan biaya hidup yang kita rasakan. Apalagi ketika mulai masuk usia pensiun, pendapatan yang tadinya beranjak setiap bulannya, setiap tahunnya, mendekati usia pensiun, bahkan setelah pensiun, itu akan berbanding terbalik dengan biaya hidup yang konstan itu meningkat. Nah, ini kondisi real yang terjadi, tidak hanya di Indonesia, tapi saya yakin pasti di seluruh dunia kondisi seperti ini. Nah, tapi tiap orang akan berbeda nih persiapannya. Tiap orang akan berbeda apa yang akan mereka lakukan supaya kebutuhannya bisa tetap terpenuhi, walaupun mungkin satu sisi kondisi penghasilannya itu tidak bisa naik terus. Oke, next. Nah, ada beberapa yang sumber yang kami dapatkan bagaimana para bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi usia pensiun supaya bisa tetap bahagia. Yang pertama, para pensiunan sebelum masuk pensiun itu takut pensiun, jujur Pak Bu. Karena kenapa? PNS pada saatnya aktif, apalagi di masa aktifnya itu diliputi oleh kegiatan-kegiatan yang padat, tiba-tiba masuk usia pensiun yang hampir semua kegiatannya akan hilang. Aktivitas selama sebagai PNS aktif akan hilang, berubah. Nah, ini yang harus kita bisa pahami bersama-sama. Jangan sampai mindset itu tetap berada di bapak-bapak, ibu-ibu nih yang masuk usia pensiun. Jadi itu kita harus bilang jauh-jauh nih, bahwa kalau mau pensiun sebenarnya bukan takut. Justru kalau kita mau pensiun berarti ada kehidupan baru, ada pola hidup baru yang mau tidak mau harus kita jalankan. Tidak mesti harus tetap berkecimpung di dunia kerja. Bisa saja setelah usia pensiun kita punya aktivitas lain yang bisa lebih produktif, yang bisa lebih berpenghasilan. Kenapa? Aktivitasnya kita yang atur. Yang tadinya mungkin selama ini di kantor ada atasan yang memberi perintah, baru kita kerja. Setelah pensiun kita sendiri nih, kita menjadi atasan, kita menjadi bawahan, dan kita yang bisa manage semua kegiatan kita. Oke, terus yang kedua, yaitu kita harus punya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Karena kenapa? Otomatis ketika masuk usia pensiun, di samping nanti bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendapatkan manfaat dari program TASPEN ya, ada dari program THT, pembayaran THT tahun hari tua, terus dari sisi pensiun pembayaran gaji bulanan nanti setiap bulan, itu betul-betul harus sudah bisa kita atur. Bukan hanya semata-mata konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari, tapi sebisa mungkin itu sudah bisa menjadi dana yang bisa dikelola dengan baik. Nah, apakah itu cukup? Belum tentu cukup. Karena dari penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan waktu masih aktif, ketika usia pensiun itu akan jauh lebih turun dari apa yang Bapak Ibu dapatkan saat itu. Oke, terus yang ketiga, yaitu Bapak, Ibu sudah harus bisa mencari alternatif apa yang bisa dilakukan ketika sudah masuk usia pensiun. Nah, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Pertama, mungkin kalau selama masih aktif ada tabungan, terus sudah mulai membangun sedikit-sedikit, apakah itu kos-kosan untuk penghasilan tambahan, terus mungkin Bapak Ibu juga yang punya bakat untuk bisnis itu sudah membuka warung kecil-kecilan, atau mungkin yang memang senang di daerah dengan suasana pedesaan, memiliki kebun, itu juga bisa dilakukan. Sebisa mungkin mulai saat ini bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah memiliki alternatif apa saja yang akan dilakukan. Karena jangan sampai nanti banyak yang kita dapatkan Pak Ibu, nanti pas usia pensiun baru nih kelabakan, aduh saya mau usaha apa ya, aduh saya harus bikin apa ya. Ujung-ujungnya karena tidak punya kemampuan tadi, tidak memiliki pengelolaan keuangan dengan baik, uang yang harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari akhirnya hilang karena tidak kompeten dalam memanage keuangan tadi. Terus yang keempat, yaitu mengelola risiko yang timbul di masa pensiun.
Nah, ini ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi Pak Ibu. Kalau dari awal tadi Bapak Ibu tidak bisa merubah mindset, ketakutan karena masuk usia pensiun, itu potensinya akan jauh lebih besar pada saat dari sisi investasi. Tidak jarang Pak Ibu, pada saat masuk usia pensiun, Bapak-bapak Ibu-Ibu yang tiba-tiba dapat uang besar ya, uang gede, kan uang tabungan hari tua, uang pensiun, akan ada bujuk rayu orang-orang atau pihak tertentu nih, supaya Bapak Ibu bisa ikut. Ada investasi ini, ayo dalam jangka waktu cuma 6 bulan, Bapak Ibu bisa meraup keuntungan 100%. Dalam jangka waktu 1 tahun, Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Nah, biasanya kondisi-kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, Pak Ibu. Tidak tahu, ada memang mereka sudah mengetahui ritme para PNS dan pensiunan. Jadi mereka tahu ada kondisi-kondisi Bapak Ibu yang sudah masuk pensiun pasti memiliki uang lebih. Nah, biasanya mereka akan masuk situ. Kalau Bapak Ibu salah melangkah, itu akan berakibat fatal, khusus dari sisi keuangan. Oke, next. Nah, keempat poin itulah yang kami rangkum yang menjadi perhatian Bapak Ibu semua sebelum masuk ke usia pensiun. Tapi saya yakin dengan apa yang nanti Bapak Ibu berikan, dapatkan dari PT Taspen, insya Allah itu akan bisa digunakan pada masa usia pensiun. Nah, sebelum kita sampai di sana, sedikit kami flashback ke belakang Pak Ibu, bahwa sebenarnya Bapak Ibu sudah CPNS sampai usia pensiun, PT Taspen sudah melakukan proteksi melalui pemerintah yang mengamanatkan PT Taspen. Bapak Ibu sudah diberikan kemanfaat dari sisi program THT, pensiun, JKK maupun JKN. Namun sebagian besar, mohon maaf Pak Ibu, banyak teman-teman khususnya mungkin yang masih milenial ya, atau bahkan mungkin ada juga Bapak Ibu ini yang mau masuk usia pensiun, itu belum mengetahui sebenarnya benefit yang bisa didapatkan dari PT Taspen selama masih aktif itu besar. Jadi mulai dari sisi JKK-nya ketika mengalami kecelakaan, atau bahkan ketika ada istri atau anak yang meninggal, ada manfaat asuransi kematian yang bisa didapatkan. Itu semua semata-mata diberikan kepada Bapak Ibu, termasuk ahli waris. Jadi sejak CPNS sampai usia pensiun, bahkan ketika usia pensiun itu bisa beralih ke janda atau juga masih bisa beralih ke anak yatim. Jadi apa yang diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu, insya Allah itu dapat dirasakan oleh Bapak sendiri beserta seluruh keluarga. Oke, next. Dari sisi 4 program tadi, ini tentu ada manfaat-manfaat yang berbeda yang dapat dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Mulai dari program tabungan hari tua dan program pensiun, ini bisa diberikan baik ketika Bapak Ibu masih aktif maupun ketika sudah masuk usia pensiun. Sedangkan dari sisi program JKK dan JKM, ini hanya dapat diberikan ketika Bapak Ibu masih aktif dan hanya dapat diberikan Bapak Ibu yang sebagai PNS. Jadi kalau keluarga, istri maupun anak, manfaat dari JKK JKM tidak diberikan. Tapi kalau dari sisi THT dan pensiun, itu bisa diberikan. Kondisinya ketika masuk ke usia pensiun, ketika mohon maaf Bapak Ibu selaku PNS yang meninggal, atau ketika kondisi Bapak Ibu selaku PNS itu berhenti, baik itu berhenti pemerintahan sendiri atau mungkin ada beberapa kondisi yang diberhentikan karena apakah ada kasus dan sebagainya. Intinya tidak ada hak dari Bapak Ibu yang ada di Taspen itu hangus. Jadi semuanya itu akan kita kembalikan ke Bapak Ibu. Tergantung nanti kondisinya. Apakah nanti pas usia pensiun, apakah nanti pas, mohon maaf kalau Bapak Ibunya meninggal, atau pas nanti kejadian kondisi yang kasus-kasus PNS yang kena sanksi diberhentikan, itu kita akan kembalikan. Jadi tidak perlu khawatir, hak Bapak Ibu itu akan hangus. Oke, next. Nah, dari sini dapat kita lihat Bapak Ibu, jadi manfaat
untuk pensiun bulanan yang dapat Bapak Ibu nikmati selama usia pensiun nanti, itu tergantung nanti dari golongan, tergantung dari gaji pokoknya. Jadi akan berbeda-beda tiap orang. Nah, harapan kita dan sejalan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi, harapan kita ke depan kebijakan dari pemerintah ini dapat mengakomodir harapan dari Bapak Ibu seluruh ASN, seluruh PNS, supaya pada saat masuk ke usia pensiun itu gaji atau penghasilan yang dirasakan waktu masih aktif itu tidak jauh berbeda ketika masuk ke usia pensiun, yang dimana kondisi saat ini mungkin agak jomplang. Kondisi masih aktif penghasilannya lumayan besar, pada saat masuk ke usia pensiun itu jauh di bawah. Nah, harapannya dengan semak apalagi dari Kemenpan, Pak Menteri Menpan RB juga mengharapkan ada perubahan dari sisi mekanisme buat manfaat kepada seluruh ASN. Mudah-mudahan ini tidak dalam waktu yang lebih lama lagi itu bisa dirasakan oleh seluruh Bapak Ibu ASN. Oke, next. Nah, yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah hasil survei The Power of Protection di seluruh negara, Pak Ibu. Nah, kalau kita lihat di negara-negara besar seperti Kanada, terus Italia, itu mereka di atas standar dari ILO, di mana ditetapkan standar ILO itu sebesar 40% ini untuk pemenuhan kebutuhan ketika hari tua. Nah, itu berbeda jauh dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia, Pak Ibu, itu rata-rata hanya 18% sekian, jauh di bawah ILO. Itu menunjukkan bahwa ketika seorang pegawai masuk usia pensiun, tingkat kebutuhan atau pemenuhan kebutuhannya itu jauh di bawah, artinya tidak mencukupi. Dan itu juga sejalan dengan apa yang sudah dilakukan survei, di mana kondisi di Indonesia itu 1 dari 3 orang itu belum memiliki atau belum mempersiapkan diri untuk masuk usia pensiun. Jadi secara kesejahteraan itu belum kita mempersiapkan diri, Pak Ibu. Terus 9 dari 10 orang juga tidak siap untuk pensiun. Entah mungkin kalau dari sisi kita masyarakat Indonesia pada umumnya, Pak Bu ya, sebenarnya usia-usia 50-an, 60-an itu masih termasuk usia produktif, masih bisa aktif untuk bekerja. Nah, makanya dari 9 dari 10 orang tadi itu berasumsi itu belum siap untuk pensiun. Nah, sedangkan penurunan pendapatan yang tadinya dari aktif sebagai ASN terus pensiun itu jauh 70% itu menurun. Efeknya apa? Efeknya sebagian besar bukan hanya ASN tapi seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja itu belum siap untuk pensiun. Oke, next. Nah, sejalan dari itu kami dari PT Taspen itu membuat satu program yang namanya Wirausaha Pintar ASN. Ini kita berikan kepada seluruh ASN yang mau memasuki usia pensiun, bahkan termasuk yang usia pensiun. Tujuannya apa? Pelatihan dan pendampingan ini bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin tetap berkarir setelah punya tugas, yang mau tetap memiliki penghasilan tambahan, yang mau aktif supaya kegiatan di masa usia pensiun itu tetap ada yang dilakukan. Nah, ini beberapa 49% sekian itu berwirausaha dari sisi makanan dan minuman. Ini yang sudah kita lakukan, Pak Ibu. Terus 48,13% itu ada yang melakukan training setidaknya 6 bulan sebelum usia pensiun. Nah, inilah yang kita lakukan, Pak Ibu. Jadi baik dari Taspen, terus kita juga gandeng beberapa mitra kami, baik dari Bank Mantap termasuk BRI, itu kita memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu yang mau masuk usia pensiun. Kemudian kita akan minta dari mitra tersebut memberikan bantuan kredit lunak khusus usaha. Jadi di samping dengan pelatihan, kemudian dibantu pemberian biaya. Nah, selama menjalankan usahanya juga kita akan dampingin supaya tidak semata-mata nanti dilepas ya. Khawatirnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak punya pengetahuan yang cukup, usaha yang tadinya harusnya potensi yang besar,
malah nanti potensi loss-nya yang terjadi. Nah ini sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan. Nah harapannya ke depan ini tetap bisa berlanjut, karena kami yakin dan hasil yang terjadi juga sampai saat ini, bapak-bapak ibu-ibu yang sudah kita berikan pendampingan, yang sudah kita berikan bantuan kredit lunak, itu alhamdulillah sampai saat ini itu semakin berkembang. Artinya memang secara semangat, motivasi untuk bekerja setelah lunak tugas tadi itu masih besar, entah karena memang kondisi fisik, entah karena kondisi secara emosionalnya masih besar. Ini yang menyebabkan usaha yang dikembangkan oleh bapak ibu yang sudah pensiun ini tetap berjalan, bahkan semakin besar. Nah harapannya ini yang akan kita lakukan secara terus menerus bersama dengan mitra-mitra, bahkan nanti bukan tidak hanya sebatas 2 mitra, bisa saja Pak Ibu seluruh mitra yang kita kerjasama perbankan ini bisa mengakomodir kebutuhan bapak ibu apa saja. Nah nanti kita upayakan itu bisa selesai. Mungkin kondisi saat ini yang paling relevan usaha untuk warung, usaha untuk perkebunan, tapi ke depan kita tidak tahu, bisa saja ada usaha-usaha baru yang potensinya lebih besar, yang mana bisa membantu bapak ibu dari sisi meningkatkan kesejahteraan di saat usia pensiun. Oke, next. Nah di samping itu Pak Ibu, sebenarnya Taspen juga memiliki beberapa program selain kecerdasan tunggal tadi, kita juga punya program loyalty benefit, ya di mana kita bekerja sama dengan beberapa merchant untuk bisa dirasakan oleh seluruh ASN maupun seluruh pensiunan benefit kerjasama kami dengan merchant. Misalnya dengan Bulog, jadi kalau bapak ibu berbelanja di Bulog itu ada harga khusus yang diberikan. Terus selain itu juga kita punya program kepemilikan emas. Jadi bagi bapak ibu yang ingin memiliki emas itu dengan harga khusus, toleran khusus itu bisa didapatkan. Terus yang terakhir kita juga sudah kerjasama untuk pemenuhan rumah bagi ASN. Kalau bapak ibu beberapa waktu kemarin di Solo itu kita sudah launching, jadi kita bangun rumah, targetnya bagi ASN yang belum memiliki rumah sama sekali itu bisa mendapatkan rumah. Nah kelebihan apa? Kelebihan yang pertama dari sisi tenor pembayaran itu bisa sampai 30 tahun. Terus dari sisi harga rumahnya pun itu jauh lebih murah dibanding dengan harga perumahan kondisi saat ini. Jadi itu salah satu bentuk upaya kita supaya bisa memberikan kesejahteraan yang lebih kepada bapak ibu selaku ASN peserta.